Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan ayah bunda kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, senantiasalah kita bersyukur bahwa pada saat ini kita masih diberikan keberlimpahan berupa keselamatan, kedamaian, kenyamanan, kesejukan, keindahan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah kita kajian dalam bulan Ramadan ini dengan topik bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat, Al-Quran sebagai pedoman, Al-Quran yang sudah menerangkan segala sesuatu sebagai petunjuk, pedoman untuk manusia. Kita mulai dengan beberapa ayat, ya, bahwa ayat Al-Quran adalah petunjuk untuk kita semua, dan Allah sudah memberikan firman-Nya di dalam surat 16 ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yauma nab'asu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan ala haula'i wa nazalna alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Dan pada hari kami bangkitkan pada setiap umat. Jadi setiap umat itu bangkitkan jiwanya dibangkitkan. Siapa seorang pemberi bukti, penyaksi atas mereka dari diri mereka sendiri, dan kami datangkan padamu seorang pemberi bukti atas orang-orang ini. Dan kami turunkan atasmu kitab atau Al-Quran yang menerangkan atas tiap sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kegembiraan bagi muslimin. Nah, sahabat dan ayah bunda yang saya hormati, bahwa di sini disebutkan bahwa Al-Quran, kitab itu adalah diturunkan, ya, tibyana likulli syai', menerangkan tiap-tiap sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu yang kita belum bisa mendapatkan keterangan, yaitu mungkin ilmu kita belum sampai atau kita belum menemukan seseorang yang bisa menjelaskan atau menerangkan sesuatu itu. Jadi jangan menganggap Al-Quran belum tidak bisa ini, tidak bisa itu. Kita harus bisa, ya, yakin dulu bahwa Al-Quran itu tibyana, ya, menerangkan likuli tiap-tiap syai'in sesuatu atau siap kehendak. Dan juga sebagai petunjuk, huda untuk orang yang sudah tadi, ya, yakin bahwa Al-Quran itu menerangkan sesuatu. Itu sebagai huda dan rahmat kasih sayang. Wa busra, ya, dan kegembiraan. Karena dia mengetahui dan faham apa yang dimaksud oleh Allah, dan Allah sudah menerangkan tiap sesuatu itu, kemudian dia lantas menjadi muslim. Muslim itu adalah menyerahkan diri, pasrah pada Allah. Karena sudah ada kegembiraan, sudah ada rahmat, sudah ada petunjuk, sehingga tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih hati. Karena semua masalah dan kesulitan ada jawabannya dalam Al-Quran. Jika kita mengeluh, mana mungkin, itu Allah sudah menjawab, jika aku menghendaki cukupkah berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi pakai sebab akibat, ya. Jadi kun fayakun, ya. Jadi maka jadilah, itu ada sebab akibat juga. Nah, kalau kita, ya, mengeluh capek banget, itu Allah sudah menjawab, ya, bahwa, ya, wa naumu subata wa ja'alna naumu subata, kan itu kan. Nauma apa naumu, ya, pokoknya itu surat Naba ayat 9 itu, ya, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, ya. Dan ketika kita mengeluh berat banget, tidak sanggup rasanya, ya, Allah menjawab juga, ya, bahwa
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ketika kita mengeluh, stres nih, bingung, wah, istilahnya galau, Allah hanya menerangkan juga bahwa Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Nah, sahabat yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka ketika kita mengeluh, ya ini sepertinya semua bakal sia-sia, Allah menjawab, siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji dzarrah sekalipun, saya ia akan melihat balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebaliknya juga begitu, yang kecil, yang buruk pun Allah akan memberikan, memperlihatkan. Nah, ketika kita mengeluh, kemana semua orang? Nggak ada seorang pun yang mau bantuin aku. Ya. Maka ud'uni astajib lakum. Ya, panggillah aku, serulah aku akan kabulkan, aku akan datang membantu. Jadi kalau orang ada kesedihan, ada apa-apa, itu minta bantuan langsung Allah. Nanti kalau Allah menghadir, ya, kita merasakan kehadiran Allah, itu kita punya kekuatan yang dahsyat. Ya, kita punya image ataupun sesuatu yang kuat di dalam jiwa kita. Tapi kalau Allah tidak kita hadirkan, kita jauh dari Allah, ya kita akan lemah di dalam segala hal. Nah, ketika kita mengeluh, duh sedih sekali rasanya, Allah beriman, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita, sungguhnya Allah beserta kita. Ya, ini surat Taubah ayat 40. Jadi Allah itu selalu beserta kita. Nah, kita jangan sedih, jangan suka cita. Ini harus kita yakini. Kalau kita tidak yakin, ya memang Allah itu, kita dekat Allah dekat, kita jauh Allah jauh. Makanya ya Allah itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi leher kita. Ketika kita mengeluh, ampun kenapa sih susah amat nih kerjaan, ya Allah menjawab, sungguhnya sudah kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Nah, sebagian dari kalangan kita mungkin, wah, belajar Al-Quran itu sulit, ya. Itu kata manusia. Tapi kata Allah mudah, dengan syarat hati ini suci, hati ini bersih, ya. Ibarat ilmu Allah itu air, kita berada di bawah, rendah hati, ya, dengan mengosongkan segala yang ada supaya isinya itu banyak, ya. Karena Allah itu sudah mempermudah. Kalau kita melihat surat Al-Qamar, surat 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri. Fahal min dzakir? Ya. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, untuk pemikiran. Maka adakah yang memikirkan? Ini sampai diulang 4 kali. Maka akal kita dalam memahami Al-Quran, akal kita dalam belajar Al-Quran, memahaminya harus dituntun oleh wahyu. Karena Allah Ta'ala murka kepada orang yang tidak mau berpikir, dan murka kepada orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Jadi memang harus kita akal pikiran ini kita tuntun wahyu, bahwa Al-Quran itu satu dengan ayat yang lain itu korelasi, menjelaskan, ya, bukan dengan pikiran. Pikiran hanya kita akal ini untuk istilahnya dituntun oleh wahyu. Nah, kita lihat, ya, kalau kita tidak mau menggunakan akal, bahwa Allah itu murka, ya. Dalam surat Yunus ayat 100, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana linafsin an tu'mina illa bi'idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Di sini artinya, ya, dan tidaklah suatu diri akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan dia jadikan kotoran atau najis atau murka atas orang-orang yang tidak menggunakan akal. Jadi orang yang tidak mau berpikir itu Allah murka, Allah tidak suka, rijs itu kotor. Oleh karena itu kita juga harus menggunakan akal. Maka kalau ada orang yang Al-Quran tidak diakal-akali, itu memang ya diakali tidak boleh, tapi kita menggunakan akal yang oleh Allah diberikan kecerdasan, intuisi, intelijensi, itu harus kita gunakan untuk, ya,
keimanan kita, untuk membedah ayat Al-Quran supaya kita bisa ya, di samping translasi kita juga bisa interpretasi dan kita sudah ekstrapolasi. Nah, dan ayah bunda yang saya hormati, lantas di dalam surat 16 ayat 44 Allah juga sudah berfirman ya, bil bayyinati was-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzula ilaihim wala'alahum yatafakkarun. Ini surat 16 ayat 44. Dengan keterangan-keterangan dan zabur atau kekuatan, dan kami turunkan kepadamu pemikiran Al-Quran agar kamu terangkan untuk manusia apa yang diturunkan kepada mereka, semoga mereka memikirkan. La'alakum yatafakkarun, supaya kita ini berpikir. Jadi akal kita gunakan supaya kita bisa mendapatkan hikmah. Dalam surat 2 ayat 269, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yutil hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab. Jadi jelas sekali bahwa bahwa dia Allah kan memberikan hikmah siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Dan siapa yang diberi hikmah maka sungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidaklah yang memikirkan kecuali ulul albab. Jadi selalu berpikir sebagai ulul albab. Maka Quran tadi mudah, tapi kita pikirkan, kita pahami, dan selanjutnya juga kita harus bisa menjadikan diri kita ini furqon, menjadi pembeda. Bahwa furqon itu pembeda antara salah dan benar, antara hak dan dengan yang batil. Nah, ikhwaniddin dan sahabat Bapak Ibu yang saya hormati, karena Al-Quran itu sebagai huda, menerangkan ya petunjuk atas petunjuk itu. Jadi syahrul ramadhanal ladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Bahwa pada bulan Ramadan ya Allah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan keterangan dari petunjuk itu, dan furqon. Jadi hudal linnas di sini adalah wabayinati minal wabayinat, menerangkan minal huda, dari petunjuk itu. Jadi petunjuk satu, ayat satu dengan yang lain itu saling menerangkan. Ini kata Allah, bukan kata saya. Ada korelasi, ada saling menjelaskan, ada saling menyempurnakan. Maka kita harus belajar. Kalau tidak belajar ya kita tidak mengerti. Nah, ikhwaniddin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ya, ini yang kita bahas pada saat ini. Semoga kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai furqan, sebagai petunjuk, sehingga kita akan mendapatkan manfaat yang banyak. Al-Quran ini harus kita implementasikan, kita praktekkan, kita alami, sehingga hidup ini dalam beragama ini praktek atau mengalami, bukan hanya teori, bukan hanya informasi, bukan hanya ilusi, tapi adalah kenyataan. Quran mubin, Quran yang sudah nyata dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberikan cahaya semesta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.